Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alexander Agung Laweman. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model dari modul ketiga Cisco Session A. Materi kali ini yaitu pengenalan networking model, before versus after networking model, pengenalan OSI layer, pengenalan TCP/IP, TCP/IP application layer, TCP/IP transport layer, TCP/IP data link dan physical layer, encapsulation dan decapsulation. Pertama, pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep yang dijadikan standar pada proses komunikasi data perangkat dalam jaringan dan memberikan panduan tentang data dikirim, diterima, dan diproses. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing, sehingga komunikasi antar vendor akan sulit dilakukan karena networking model yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibuatlah standar atau spesifikasi umum oleh ISO atau Internal Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Ya, di sini before versus after networking model ya. Seperti yang kalian lihat di sini sebelumnya berantakan banget, aplikasinya ada di sana dan encryption-nya ada di sana, satu dan Malaysia ada di sana, address dari servernya di sana, jaringannya di sana. Ya, tapi setelah di after networking model, setelah networking model, bisa kalian lihat di sini sangatlah rapi dan tersusun, sehingga lebih gampang untuk dipahami dan lebih gampang juga untuk di manajemen. Ada dua jenis networking model, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP/IP model. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model. Model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD). Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. TCP/IP terdiri dari 5 lapisan dan 4 lapisan dalam versi lain. Cara kerja TCP/IP: memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di tujuan. Selanjutnya, link TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya menjadi sebuah file yang utuh. Ya, di sini seperti yang kalian lihat adalah struktur OSI versus TCP/IP model. Di sini OSI strukturnya seperti ini dan juga TCP/IP yang kayak gini. TCP/IP application layer. Application layer lapisan aplikasi layarnya terbuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. TCP/IP transport layer. 1. Transport layer. Lapisan transport mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. TCP/IP transport layer dibagi dua, yaitu TCP. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan negatifnya. Terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. UDP, tidak berbaris koneksi. Tanpa tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP.
Fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model, dengan fungsi utama menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP/IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecah-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari cara bicara saya. Mohon maaf. Ya, sekian, terima kasih.